Halo Sobat SG, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Kak Saiful. Hari ini kita akan bahas materi listrik dinamis yang di dalamnya nanti teman-teman akan banyak belajar ya. Yang pertama ada nanti hambatan, kemudian ada kuat arus, dan juga ada tegangan, serta nanti energi listrik. Nah, di akhir video juga nanti kakak tampilkan beberapa latihan soal ya. Ada yang soal dari SIMAK UI, ada juga UTBK. Nah, tonton terus sampai habis ya. Oke, kita lanjutkan ya ke rangkaian suatu hambatan. Nah, untuk yang bagian pertama, teman-teman bisa lihat kalau misalnya ada hambatan yang dibuat seperti ini, berarti dia adalah rangkaiannya seri gitu ya. Selama tidak ada percabangan, berarti dia seri. Kata kuncinya tidak ada percabangan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau pada rangkaian seri, rangkaian hambatan yang disusun seri, ini yang warna hitam ini kakak maksudkan adalah ada hambatannya. Ada hambatan 1, ada hambatan 2, dan ada hambatan 3. Nah, dari sini teman-teman hubungkan dengan sebuah sumber tegangan, ya. Nah, dalam rangkaian tertutup ini nanti akan mengalir suatu arus yang namanya I total. Nah, nanti ketika sampai di hambatan 1, nah kita sebut sebagai arus 1. Ketika sampai di hambatan yang kedua, arus 2. Sampai di hambatan yang ketiga adalah arus 3. Nah, kemudian nanti di masing-masing hambatan juga teman-teman bisa mendeteksi besarnya kuat, teman-teman bisa mendeteksi besarnya tegangan listrik. Misalkan di hambatan 1 berarti nanti tegangan 1, di hambatan 2 berarti tegangan 2, di hambatan 3 berarti nanti adalah tegangan 3. Nah, sifat-sifat rangkaian seri nanti untuk kuat arus yang mengalir pada rangkaian seri hambatan adalah akan sama dengan I totalnya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya ini susunan seri hambatan, nah kuat arus yang mengalir pada hambatan 1, pada hambatan 2, dan pada hambatan 3 besarnya akan sama dengan kuat arus totalnya. Katakanlah di sini ada arus yang mengalir 5 ampere, berarti nanti di sini kuat arus yang mengalir juga 5 ampere. Di sini juga 5 ampere, di sini 5 ampere. Gitu ya. Nah, kemudian hambatan total rangkaiannya nanti teman-teman bisa hitung dengan sebuah rumus. R total adalah R1 tambah R2 tambah R3. Jadi tinggal tambahkan saja hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan yang ketiganya. Dan untuk tegangan total rangkaian atau V total rangkaian di sini adalah hasil dari penjumlahan V1, V2, dan V3. Jadi pada intinya kalau pada rangkaian hambatan, pada rangkaian seri hambatan, tegangan totalnya nanti akan terbagi-bagi ke tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3. Ya, makanya sering disebut rangkaian seri hambatan itu adalah rangkaian pembagi tegangan, gitu ya. Membagi-bagi besar tegangan pada masing-masing hambatannya, begitu. Nah, kemudian rangkaian hambatan yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, kalau paralel, teman-teman bisa cari kata kuncinya atau misalnya ada suatu gambar. Nah, gambarnya dia pasti bercabang. Itu ciri-ciri rangkaian paralel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah sumber tegangan gitu ya. Kemudian kakak hubungkan dengan 3 buah hambatan yang disusun paralel ya. Ini murni paralel ya teman-teman. Hati-hati dengan rangkaian murni paralel dengan nanti ada yang campuran. Nah, yang akan kakak bahas di sini adalah yang murni paralel terlebih dahulu begitu. Nah, sifat-sifat rangkaian paralel itu adalah yang pertama, kalau kuat arus itu bisa dituliskan dengan sebuah persamaan I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, katakanlah di rangkaian ini katakanlah pada sebuah rangkaian ini teman-teman mengalirkan arus total I total sebesar misalnya 5. Nah, nanti ketika masuk ke suatu percabangan sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, nanti kan di sini akan mengalirkan kuat arus 1, gitu ya. Mengalirkan kuat arus 2 dan mengalirkan kuat arus 3. Nah, nanti besarnya kuat arus 1, 2, 3 itu tergantung dari besarnya hambatan pada masing-masing rangkaian tersebut gitu ya. Kalau misalnya di sini hambatannya besar, nanti kuat arus yang mengalirnya kecil. Nah, kalau misalnya di sini yang hambatannya kecil, kuat arus yang mengalirnya besar. Nah,
Begitu ya, hati-hati ya dengan konsep rangkaian paralel hambatan. Nah, kaidah yang dipakai pertama tadi teman-teman hukum Kirchhoff 1, karena di sini ada kuat arus yang masuk cabang dan keluar cabang. Nah, kemudian nanti ketika sudah ke masing-masing aliran, kaidah yang dipakai adalah hukum Kirchhoff-nya gitu ya. Kalau misalnya sudah masuk ke masing-masing rangkaian, misalkan ke hambatan 1, ke hambatan 2, ke hambatan 3, kaidah yang dipakai adalah hukum Ohm-nya, yaitu I sama dengan V per R begitu ya. Nah, kemudian hambatan total pada suatu rangkaian bisa dihitung dengan sebuah persamaan 1/R total 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Ini kalau pada rangkaian paralel hambatan, cari hambatan totalnya tinggal 1/1 saja gitu ya. 1/R total, 1/R1, 1/R2, 1/R3 tambahkan begitu. Nah, kalau misalnya tegangan total rangkaiannya, misalkan di sini, ini kan tegangan total. Nah, nilai tegangan total ini akan sama dengan di V1, V2, dan V3 selama rangkaiannya adalah murni rangkaian paralel. Artinya apa? Selama di bagian luar sini, ini akan Kak tunjukkan, selama di bagian luar sini tidak ada hambatan lain. Kalau ada hambatan lain, nanti tegangan di dalam sini, V1, V2, V3 tidak sama dengan V total. Hati-hati ya konsepnya. Kakak ulang ya. Nah, kakak ulang, selama itu dia rangkaian paralel murni, rangkaian hambatan paralel murni, nanti tegangan V1, V2, V3 akan sama dengan V total. Kalau misalnya di luar ini ada hambatan lain, nanti V1, V2, V3 tidak sama dengan V total. Oke, kita lanjutkan lagi ya pembahasannya. Tadi kita udah belajar tentang rangkaian seri dan paralel pada suatu hambatan. Nah, sekarang di sini teman-teman ketemu dengan sebuah rangkaian yang dia dikerjakan secara seri saja tidak bisa, secara paralel saja juga tidak bisa. Nah, biasanya ciri-cirinya adalah terdapat 5 hambatan yang disusun modelnya seperti yang sudah kakak siapkan di sini ya. Gambarnya kalau nggak gambar yang pertama yang di atas ini, ya nanti adalah modelnya gambar yang kedua. Tidak menutup kemungkinan juga ada banyak model yang lain yang sebenarnya adalah pada dasarnya mirip seperti gambar 1 dan gambar yang 2 ini. Nah, lantas kalau misalnya teman-teman ketemu suatu rangkaian hambatan semacam ini, langkah penyelesaiannya bagaimana? Nah, teman-teman cek dulu antara hambatan-hambatan yang disusun situ, hasil perkaliannya bagaimana yang bersilangan gitu ya. Nah, ini ada R1, R2, R3, R4, dan R5 posisinya seperti ini. Teman-teman cek, kalau R1 dikali R3-nya sama dengan R2 dikali R4, berarti dia adalah jembatan Wheatstone. Nah, konsekuensinya kalau jembatan Wheatstone berarti yang R5 bisa diabaikan. Ketika R5-nya diabaikan atau bisa dihilangkan, berarti nanti R1 dan R4 teman-teman bisa serikan. Demikian juga dengan R2 dengan R3-nya bisa diserikan juga. Setelah diserikan, masing-masing nanti akan diparalelkan. Hasil seri R1, R4 diparalelkan dengan hasil seri R2 dengan R3. Nah, kemudian kalau misalnya hasil perkalian silang R1, R3, R2, R4-nya tidak sama, penyelesaiannya bagaimana? Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, teman-teman perlu yang namanya hambatan pengganti pembantu gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa hilangkan R1, R2 dengan R5 dengan sebuah hambatan pembantu yang baru, namanya RA, RB, dan RC. Jadi RA, RB, RC ini fungsinya adalah untuk menggantikan nilai hambatan R1, R2, dan R5 biar nanti bisa diselesaikan secara seri ataupun secara paralel, intinya begitu. Nah, untuk mencari RA-nya sendiri, caranya adalah kalikan hambatan yang mengapit, ya, R1 dengan R2 gitu ya. Kemudian dibagi dengan total dari ketiga hambatan, R1, R2, R5. Intinya adalah triknya cari hambatan yang mengapit dibagi dengan total hambatan yang dilingkupi di situ. Nah, ini untuk RA sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kalau RB, berarti nanti teman-teman cara mengerjakannya adalah yang R2 dikali dengan R5 dibagi totalnya R1, R2, R5. Kenapa demikian? Karena yang RB ini kan diapit oleh R2 dengan R5, begitu ya. Nah, begitu juga untuk yang RC.
RC ini kan diapit oleh R1 dengan R5. Berarti caranya adalah R1 kali dengan R5 dibagi dengan totalnya R1 tambah R2 tambah R5. Caranya seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di bagian ini teman-teman ketemu sebuah rangkaian tegangan. Jadi nggak hanya hambatan saja yang bisa dirangkai, sumber tegangan pun bisa dirangkai. Contohnya di sini, misalkan kakak siapkan ada 4 buah baterai ya, sumber tegangan yang speknya adalah 1,5 volt, terus 1000 mAh gitu ya. Nah, kemudian teman-teman disusun gambarnya seperti ini. Nah, ini namanya rangkaiannya paralel. Kalau gambar yang bawah, ini kan tidak bercabang ya, namanya rangkaian seri. Nah, tegangan bisa disusun seri, bisa disusun paralel. Nah, nanti kalau hasil hitungnya dari masing-masing rangkaian bagaimana? Kalau dia dirangkai secara paralel, nah nanti tegangan totalnya sama aja 1,5 volt, sama dengan masing-masing sumber tegangannya ya. Kalau di sini 1,5 volt semua, berarti nanti kalau di sini 1,5 volt semua, berarti nanti tegangan totalnya juga 1,5 volt. Tetapi yang berbeda adalah dari segi kuat arusnya. Nah, masing-masing kuat arusnya kan awalnya 1000 mAh semua nih. Nah, nanti teman-teman totalkan jadi 4000 karena ada 4 ya di sini. Nah, kalau ada 5 ya berarti nanti 5 kalinya 1000 begitu dan seterusnya. Nah, kalau pada rangkaian seri nanti sifatnya bagaimana? Nah, pada rangkaian seri nanti ini kan kakak kasih contoh ya, ada 4 buah sumber tegangan 1,5 volt semua dan 1000 mAh semua. Nah, nanti untuk tegangan totalnya adalah teman-teman totalkan. Nah, 1,5 voltnya di sini kan ada 4, berarti 4 kalinya 1,5 volt. Jadi totalnya adalah 6 volt. Sedangkan kalau kuat arusnya di sini adalah akan sama aja 1000 mAh. Begitu ya. Bisa dipahami ya perbedaan antara rangkaian seri tegangan dengan rangkaian paralel tegangan. Oke? Nah, yang terakhir di bagian ini adalah teman-teman akan belajar tentang energi dan daya listrik. Ini sekalian kakak langsung bahas satu aja ya, karena antara energi dan daya biasanya langsung berkaitan satu sama lain dari segi persamaannya. Nah, yang pertama dari daya listrik terlebih dahulu. Namanya daya listrik biasanya didefinisikan sebagai besarnya suatu energi listrik yang terserap per satuan waktu begitu. Jadi daya listrik itu simbolnya P, energi listrik itu simbolnya W. Nah, maka persamaan simpelnya adalah daya itu energi per waktunya. Jadi P sama dengan W per T. Nah, ada bentuk persamaan lain untuk menghitung daya, yaitu P sama dengan V kuadrat per R. V-nya itu adalah beda potensial atau sumber tegangannya. Atau sumber tegangan ya dikuadratkan, baru dibagi dengan R. R-nya adalah hambatan. Nah, rumus lain, daya listrik itu bisa juga P sama dengan V dikali I. Nah, V-nya adalah beda potensial atau tegangan, dikali I adalah kuat arus. Nah, persamaan yang lain, yang terakhir terkait daya listrik adalah P sama dengan I kuadrat kali R. I-nya kuat arus, dikuadratkan, dikali dengan hambatan. Gitu ya. Nah, sekarang untuk energi listrik. Nah, energi listrik tadi adalah rumus dasar dari daya listrik kan ini ya, P sama dengan W per T. Maka kalau mencari W ya berarti P dikali T. Nah, makanya rumusnya di sini adalah P dikali T. Nah, bentuk lain untuk mencari W berarti adalah sama seperti daya ini ya, V kuadrat dibagi R tapi tinggal dikali dengan T-nya yang ini. Nah, itu jadi V kuadrat per R kali T. Nah, simbolnya sama aja ya di sini ya. Penjelasannya sama aja seperti yang tadi kakak sebutkan pas penjelasan daya listrik. Nah, kemudian bentuk lain dari rumus energi listrik, W itu adalah V kali I kali T. Jadi intinya V kali I ini kan daya. Nah, daya dikali waktu. Ini juga kan V kuadrat per R ini daya ya. Daya dikali dengan waktu. Ini I kuadrat kali R juga daya. Jadi daya dikali dengan waktunya. Begitu.
Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!